Nanti kalian bisa menyiapkan bahan-bahan yang ingin atau bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sebuah layang-layang. Kemudian setelah itu baru kalian masuk ke dalam cara atau langkah-langkah bagaimana membuat layang-layang tersebut menggunakan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ya, nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah bagaimana cara membuat layang-layang menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Masih di energi alternatif. Ya. Nah, anak-anak, kalian buka buku temanya itu halaman 98. Nah, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Nah, sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, anak-anak, ini adalah pengertian dari sumber energi alternatif. Ya, jadi sumber energi alternatif bukan hanya sumber energi tradisional, tetapi sumber energi yang bahan bakar fosil ya, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu adalah sumber energi yang tradisional. Nah, kemudian di sini ada energi matahari. Nah, anak-anak, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari ya, hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Nah, ini adalah tentang energi matahari. Kemudian yang selanjutnya, angin. Nah, energi angin adalah gerak udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian yang selanjutnya, air. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Ya, air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Kemudian panas bumi. Nah, energi panas bumi atau energi geotermal ya, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Kemudian yang kelima ada gelombang air laut. Nah, gelombang air laut itu adalah saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada bahan bakar bio. Nah, anak-anak, bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, dan kacang tanah sampai kedelai. Nah, bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Biodiesel ya. Nah, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Ada singkong, ubi, jagung, dan sagu. Dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Di sini bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas, di mana kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi anak-anak, bahan bakar bio ini sangat banyak dimanfaatkan atau digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Jadi bahan bakar bio ini dia berasal dari tumbuhan, di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, kemudian tanaman jarak, kelapa sawit, kacang tanah, bahkan hingga kedelai. Ya. Jadi di sini bahan bakar disebut sebagai
bahan bakar biogas ya, dimana di sini kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Nah, anak-anak, kemudian di halaman 99 itu ada peta pikiran. Nah, anak-anak nanti bisa pindahkan peta pikiran ini ke dalam buku catatan kalian untuk belajar di rumah ya. Nanti kalian tinggal pindahkan saja, kemudian kalian baca ya dari energi alternatif peta pikiran ini. Ya, nanti kalian bisa baca kembali di rumah tentang peta pikiran energi alternatif. Kemudian, nah di sini ada tanaman jarak. Nah, di sini ada yang dinamakan tanaman jarak. Nah, anak-anak, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, ternyata di sini tanaman jarak itu juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, di sini minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Nah, biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak. Nah, tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya ya, keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah, di sini proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Ya, jadi anak-anak ini adalah tanaman jarak yang bisa digunakan untuk kita melakukan atau bisa sebagai sumber energi alternatif ya. Jadi proses pembuatannya itu sangat mudah ya, sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat umum dan tidak memerlukan teknologi sehingga biaya investasinya terbilang sangat murah. Jadi tanaman jarak ini ya bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif ya. Nah, nanti anak-anak bisa cari di internet ya, kemudian kalian bisa cari di Google, cari di YouTube juga ya, bagaimana cara tanaman ini dibuat ya. Kemudian contoh tanaman jarak ini seperti apa ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, nah ini dia ya, bagaimana contoh hasil energi jarak, maksud ibu tanaman jarak yang sudah dibuat tadi ya, dari tanaman-tanaman tadi. Ini adalah hasilnya ya. Nah, castor oil ya. Nah, ini adalah hasil dari tanaman energi jarak, tanaman jarak tadi ya, yang dimanfaatkan kita sebagai sumber energi alternatif. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, di sini minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Nah, saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu juga saat tanaman jarak diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pastikan dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Nah, pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, jadi anak-anak di sini tanaman jarak ini dimanfaatkan ya. Nah, untuk misalnya di sini minyak jarak ini bisa kita temui di pasar ya, pasar-pasar modern ataupun di warung. Nah, ini biasanya dimanfaatkan sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Nah, tetapi selain dia di sini mempunyai dampak yang positif, tentunya minyak jarak ini dia juga punya dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat ya.
Nah, kemudian anak-anak, di sini kita masuk ke materi